Assalamualaikum warahmatullahi Bismillah, Alhamdulillah. Di modul ke-7 kita sudah bahas, ya, kita sudah bahas prolog dari modul ke-8 ini, ya. Atau dari masing-masing modul, modul 1 sampai di modul 8 sampai modul 20 ini sebenarnya semuanya berkait ya, kawan-kawan. Jadi nggak ada yang terpisah, karena ini adalah satu bagian kerangka modul yang memang saling terkoneksi atau berhubungan ya. Nah, di modul ke-8 ini bagaimana overthinking ini bisa merusak hubungan. Ya, overthinking tidak hanya merusak diri kita sendiri, merusak mental di kita sendiri, merusak kesehatan mental kita, mendegradasi hati kita, kalbu kita, tetapi juga hubungan mungkin belum minan nas kita juga jadi mengalami penurunan kualitas hubungan kita sama Allah juga mengalami degradasi kualitas ibadah turun karena apa? Overthinking dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, Anda ya jadi mudah apa? Suudzon sama diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, menganggap diri ini tidak berdaya, tidak layak, tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu, ya, merasa diri tidak berharga, eh, tidak ada kelayakan. Kemudian suudzon terhadap orang lain, sesama terhadap sesama, dan lebih parahnya lagi juga suudzon buruk sangka kepada Allah. Nah, parahnya lagi itu marah sama Allah, ya marah sama Tuhan. Maka di sini adalah bahaya sekali manakala kita tidak menyadari ini dan juga kita tidak melakukan proses rilis, tidak melakukan proses detok hati, detok kolbu, detok mental. Yaitu apa? Kita mudah suudzon berprasangka buruk terhadap apapun yang kita jumpai. Prasangka buruk terhadap diri sendiri, merasa diri ini tidak layak, tidak pantas, tidak punya apa sesuatu. Padahal Allah menciptakan diri kita, diri manusia hamba ini dengan apa ah sanita kawin kan kalau di Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sini Allah itu kan memberikan berbagai macam kenikmatan untuk kita syukuri kan. Wujud syukur kita, percaya diri kita dengan apa yang diberikan oleh Allah itu untuk apa? Menguatkan rasa syukur kita. Bersyukur alhamdulillah diberikan apa? Kesempurnaan dua tangan kita, dua kaki, dua mata, dua telinga, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Ya, ginjal sehat, pencernaan, limfa, liver, empedu, sistem tubuh, sistem jaringan, tubuh, sistem pikiran, ya, sistem saraf, yang begitu subhanallahnya Allah berikan ini gratis sebagai amanah yang tentunya harus kita rawat, kita perlu jaga semuanya dalam rangka kita apa? Mensyukuri. Lah manakala kita tidak menghargai apa yang diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah ini sehingga kita apa? Suudzon dengan diri kita sendiri, buruk sangka dengan diri kita sendiri, curiga dengan sesuatu yang kita jumpai dengan apa kecurigaan-kecurigaan eh, di baliknya adalah suudzon sebenarnya. Kemudian mudah marah, mudah tersinggung, mudah baper, ya melihat nonton film baper, menonton film, nonton sinetron nangis, itu kan baper. Kalau ada tokoh antagonis ikut marah, ikut tersinggung, seakan-akan mungkin TV mau dilempar gelas. Padahal itu hanya sebuah layar, ya layar yang cukup kita tonton, kita lihat saja. Oh, kemudian kita ambil hikmah dari skenario itu apa, kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai apa? Sebagai hamba Allah, ya. Kemudian kita mudah salah paham karena
kepala kita, di dalam kepala kita itu sudah seringkali membuat drama-drama pendek, film-film pendek yang bernuansa negatif, bernuansa buruk, ya. Kita sendiri, pikiran kita sendiri yang seringkali membuat drama-drama pendek di dalam ruang kepala ini ya. Seringnya itu senangnya kita kan bikin apa? Drakor-drakor, drama Korea di dalam pikiran kita sendiri sehingga kita mudah larut ya dengan apa-apa yang kita lihat. Ah, dimarahi orang, ikut marah, melihat sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi kita, kita marah, ya, melihat anak nilainya tidak sesuai ekspektasi kita, marah, ya. Saat kita mungkin hasil yang kita dapatkan tidak sesuai keinginan, kita marah, tidak mau syukur dan lain sebagainya. Nah, kemudian saat kita ngobrol, ya, tubuh hadir di suasana obrolan kita dengan teman mungkin, dengan relasi mungkin, atau di tempat kerja dengan teman kerja mungkin, ya. Di situ kita hadir, tubuh kita hadir, tubuh fisik kita hadir, tetapi apa? Pikiran kita kemana-mana. Pikiran kita loncat, kadang di pasar, loncat ke rumah, loncat di eh, tempat lain, loncat-loncat. Maka ada orang yang mengatakan, ya, di dalam bagian pikiran manusia itu ada satu mode yang namanya mode monkey man atau monkey itu kan monyet ya, mind itu pikiran, pikiran monyet. Pikiran monyet itu adalah skenario negatif yang ada di dalam kepala, di mana monkey man itu selalu loncat sana, loncat sini, loncat sana. Kita kan cenderung loncat-loncat kan, sulit fokus, solid fokus. Bagi orang yang bagi kawan-kawan kita yang sedang bekerja, tubuh fisiknya hadir di tempat pekerjaan, tapi pikirannya loncat sana, loncat sini, loncat ke sawah, ke rumah, loncat di tetangga, loncat kemana-mana. Itulah skenario Monkey Man itu seperti itu. Maka kita jangan terjebak dengan skenario Monkey Man ini, maka kita harus belajar yang namanya apa? Fokus, hadir utuh saat ini, detik ini, live the moment. Nah, atau present moment, saat hadir utuh saat ini, detik ini, tubuh fisik kita hadir di sini, pikiran kita, hati kita juga hadir di sini. Mindfulness. Nah, jadi kawan-kawan ya, ketika kita membiasakan mode pikiran kita liar, loncat sana, loncat sini, kemudian skenario monkey man atau pikiran monyet ini kita biarkan liar, ya lama-lama apa? Setiap kita berhubungan dengan relasi dengan mungkin keluarga, suami, istri, anak, orang tua, tidak ada ruhnya dalam hubungan ini, tidak ada warnanya, terasa tidak tidak ada nyawanya, terasa hambar seperti sayur nggak pakai garam, hambar ya. Bukan karena orang lain sebenarnya, tapi karena apa? Karena pikiran monkey man, ya, pikiran monyet ini yang apa? Yang selalu mengendalikan diri kita, mengendalikan pikiran kita. Kenapa pikiran kita itu mudah masuk di mode skenario monkey man? Karena kita seringkali memberi makanan nutrisi yang menggemukkan monkey man ini. Kita seringkali memanjakan monkey man ini. Seringkali kita memberikan nutrisi-nutrisi yang justru menggemukkan pikiran monyet ini, monkey man ini, sehingga kita sekali lagi kita terjajah dengan mode monkey man, pikiran monyet. Maka seringkali pikiran itu berisiknya minta ampun. Ya, berisiknya minta ampun
Sehingga apa? Kita sulit fokus, ya banyak orang sulit fokus. Mungkin anak-anak kita yang sedang belajar nggak nggak bisa fokus untuk belajar saat di sekolah ataupun di rumah, ya anak-anak kita yang masih sekolah. Kenapa sulit fokus? Kenapa sulit menerima mata pelajaran di sekolah? Karena di dalam pikiran itu juga apa? Dibiasakan habit monkey man, mode monkey man ini sehingga apa? Sehingga anak-anak kita, ya anak-anak yang sedang belajar di sekolah nggak fokus, ya nggak fokus sehingga apa? Sulit menerima pelajaran ataupun pengajaran di sekolah atau di tempat pendidikan. Maka disinilah kita sebagai orang tua atau guru, mentor pendidik itu sebenarnya bagus banget ketika belajar seperti ini. Karena apa? Kan bisa memahami, oh ini si siswa ini baru dalam mode monkey man ini. Bagaimana supaya monkey man ini tidak bertumbuh lebih liar lagi? Nah, kita harus bisa memberikan sebuah trigger-trigger positif sehingga apa? Siswa, anak-anak kita, atau bahkan diri kita sendiri, ya itu bisa belajar, berlatih, melatih diri kita untuk apa? Senantiasa live the moment. Hadir utuh penuh saat ini di sini atau present moment. Nah, mudah-mudahan manfaat. Silahkan catat, latih di modul ke-8 ini. Kita akan lanjutkan di modul ke-9. Ya, kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.